Zidane Iqbal dipastikan meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan klub Belanda, FC Utrecht. Iqbal, 20 tahun, telah menghabiskan lebih dari 1 dekade di MU dan 7 kali tampil di bangku cadangan di Liga Premier musim lalu. Iqbal adalah keturunan Asia Selatan pertama yang pernah bermain untuk Manchester United. FC Utrecht akan mengontrak Zidane Iqbal dengan kontrak permanen, dengan biaya transfer murah 1 juta pound. Lulusan Akademi MU itu akan menandatangani kontrak dengan klub Eredivisie, mengakhiri hubungan selama 1 dekade lebih dengan United di mana ia telah berkembang melalui kelompok usia. Gelandang kelahiran Manchester, yang ibunya adalah orang Irak dan ayahnya adalah orang Pakistan, muncul di bangku cadangan United dalam 7 kesempatan selama kampanye Liga Premier terbaru. Iqbal baru berusia 20 tahun dan menandatangani kontrak baru United musim lalu. Namun pemain internasional Irak itu sekarang tampaknya akan melanjutkan karirnya di divisi teratas sepak bola Belanda, dengan kepergiannya dari Old Trafford pertama kali dilaporkan oleh David Ornstein dari The Athletic. Selamat dan sukses, Iqbal. Sementara itu Alex Telles segera mengikuti jejak Iqbal. Klub Arab Saudi, Al Nassr, tertarik untuk mengontrak bintang United dan menyatukannya kembali dengan Cristiano Ronaldo. Galatasaray juga meminati Telles, dengan United hanya memasang bandrol 10 juta pound. Jual rugi? Mengingat Telles bergabung dengan United pada tahun 2020 dari Porto dalam kesepakatan 13,6 juta pound. Rekan sesama Brasil, Fred, juga semakin mendekati pintu keluar. United sekarang telah memberikan bandrol 20 juta pound untuk Fred karena mereka mempertimbangkan untuk menjual pemain berusia 30 tahun itu. Fulham menjadi peminat serius dan telah berdiskusi dengan MU. Keluarga Glazer sekarang tampaknya satu suara atas niat mereka untuk menjual Manchester United secara penuh musim panas ini. Ini tentunya meningkatkan harapan pengambil alihan Sheikh Jassim. Sebelumnya, ada kekhawatiran bahwa sebagian keluarga tidak setuju atas penjualan MU. Afram dan Joel diyakini berselisih dengan saudara mereka karena hubungan mereka yang lebih dekat dengan klub. Secara logis tampaknya Afram dan Joel mendukung tawaran Qatar karena niat mereka selalu untuk penjualan penuh klub musim panas ini, tanpa periode perantara atau kontrol terpisah untuk sementara. Ini bukan perkembangan yang menentukan, tetapi harus mempercepat proses yang sekarang telah berlangsung lebih dari 7 bulan dan berlangsung lebih dari 200 hari. Beberapa perusahaan investasi Amerika, Elliott Management, Carlyle Group dan Ares Management, mengusulkan investasi minoritas ke dalam klub yang akan membuat Glazers tetap berada di posisi terdepan di United tetapi dengan daya beli ekstra yang tersedia. Namun itu sekarang dianggap tidak mungkin. Sejumlah besar fans bahkan terus menyerang keluarga Glazer di dalam dan di luar lapangan, menuntut kepergian parasit asal Amerika itu. Keluarga Glazer sangat tidak populer di kalangan pendukung setelah pembelian mereka pada tahun 2005 membebani klub dengan hutang yang sangat besar, sementara di lapangan Setan Merah telah melewati 1 dekade tanpa memenangkan gelar Liga Premier. Kini harapan penggemar United yang ingin Glazers melepaskan klub secara keseluruhan rupanya semakin mendekati kenyataan. Harry Kane masih berharap Manchester United dapat meyakinkan Daniel Levy untuk menerima tawaran musim panas ini, menurut laporan Daily Mail. Pemilik Tottenham, Daniel Levy, harus menurunkan permintaan 100 juta pound karena Kane bisa pergi dengan status bebas transfer tahun depan. Kapten Inggris mencetak 2 gol di Old Trafford melawan Makedonia Utara pada Senin malam, dan banyak penggemar United berharap melihatnya melakukannya secara reguler musim depan dengan seragam merah. The Daily Mail mengklaim masa depan Kane bergantung pada Levy, tetapi sang striker tetap berharap untuk pindah ke Old Trafford. Laporan tersebut menambahkan bahwa United telah menjelaskan bahwa mereka tidak akan membayar 100 juta pound untuk pemain yang berusia 30 tahun bulan depan, dan hanya memiliki 1 tahun tersisa di kontraknya saat ini. Namun,
andai label harga turun mendekati 80 juta pound, dapat menggoda United kembali ke meja perundingan. United saat ini sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk mengontrak gelandang Chelsea, Mason Mount, dan mereka diperkirakan akan mengajukan tawaran baru sekitar 50 juta pound untuk pemain internasional Inggris itu. Erik ten Hag dilaporkan memiliki rencana untuk mengejar dua gelandang, tetapi mengejar Barella bisa menghabiskan 69 juta pound lebih. United bekerja dengan anggaran terbatas dan bisa ditambah dengan penjualan pemain, dan mereka hanya mampu membeli satu pemain besar lagi setelah kedatangan Mount dari Chelsea. Dengan seorang striker dan penjaga gawang di daftar keinginan manajer, mendaratkan Barella akan tergantung pada dana yang diperoleh dari penjualan pemain yang tidak diinginkan. Krisis keuangan memaksa Everton untuk menjual sejumlah pemain bintangnya. Menurut The Sun, Everton selangkah lagi mendapatkan kiper Crystal Palace, Sam Johnstone. Ini semakin menguatkan dugaan bahwa Jordan Pickford akan bergabung dengan Manchester United. Pickford telah menjadi penjaga gawang Inggris yang menonjol sejak bergabung dengan Everton pada 2017. Johnstone berjuang untuk mendapatkan waktu bermain di Crystal Palace pada bulan-bulan pembukaan musim debutnya di Selhurst Park. Tapi dia mengambil alih sebagai pilihan pertama Eagles untuk 9 pertandingan terakhir kampanye Liga Premier. Dia memiliki sisa kontrak 3 tahun di Selhurst Park, meskipun diperkirakan ada klausul rilis 10 juta pound dalam kesepakatannya. Everton dapat mengaktifkannya jika Pickford meninggalkan Goodison Park ke United. Sementara Johnstone menetap di London, dia memiliki ikatan keluarga dengan klub North West karena ia datang melalui Akademi United. Itu dikatakan membuat potensi pindah ke Merseyside lebih mudah jika Everton datang memanggil. United menjadikan Pickford sebagai transfer prioritas karena mereka sendiri mengincar kiper baru. Andre Onana dari Inter Milan dan Diogo Costa dari Porto juga masuk dalam daftar belanja mereka. Pickford masih memiliki 4 tahun tersisa di kontraknya, setelah baru saja menandatangani kontrak baru dengan Everton pada bulan Februari. Ketika dia menandatangani kontrak itu, orang Inggris itu menegaskan dia ingin membangun warisan. Meskipun tampaknya Everton sedang mempersiapkan kepergiannya. Manchester United dilaporkan salah satu dari 7 klub Liga Premier yang mengawasi bintang muda Gambia, Adama Bojang. Striker berusia 19 tahun, yang bermain di tanah airnya dengan Steve Bikoche, telah membuat kesan penting di panggung internasional bersama Gambia U20. Memang, Bojang mencetak 4 gol dalam perjalanan ke final Piala Afrika U20 melawan Senegal antara Februari dan Maret tahun ini, dengan Gambia akhirnya kalah 2-0. Bojang kemudian memainkan peran utama untuk kalajengking muda di Piala Dunia U20 di Argentina bulan lalu, mencetak 2 gol dan membantu negaranya melaju ke babak 16 besar di mana mereka kalah dari Uruguay yang akhirnya menjadi juara. Penampilan striker setinggi 6 kaki 3 inci di panggung internasional diketahui telah menarik perhatian beberapa klub top di seluruh Eropa, termasuk sejumlah tim di Liga Premier. Menurut The Guardian, Manchester United dan Newcastle United adalah 2 tim Liga Premier terbaru yang bergabung dengan Chelsea, Liverpool, Tottenham Hotspur, Crystal Palace dan Wolverhampton Wanderers dalam perlombaan untuk mendapatkan Bojang. Laporan itu menambahkan bahwa klub Bojang Steve Bikoche telah menerima tawaran dari klub Jerman yang tidak disebutkan namanya, dengan RB Leipzig dan Eintracht Frankfurt dikatakan tertarik dengan jasanya. Laporan terpisah dari Evening Standard mengklaim bahwa Bojang saat ini mendukung kepindahan ke Bundesliga, dan masih belum jelas apakah dia akan mengubah pandangannya jika dia menerima tawaran dari klub Inggris.